Salam, selamat pagi jemaat PKPR yang kami sayangi dan kami kasih. Marilah kita sama-sama mulai kebaktian kita pada minggu pagi hari ini. Semoga kasih dan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian, khususnya menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk mulai kebaktian kita pada minggu pagi hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita sama teguhkan ibadah kita dengan khotbah dan salam rasuli. Demikianlah masing-masing berkata di dalam hatinya, seraya mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai saudara sekalian. Amin. Dan diraih olehku.
Tuhan, ketika kita ada di hadapan Tuhan dan menyadari kehadirannya, kita tentu merasa bahwa banyak hal yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat disembunyikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita datang dengan penyesalan hati, mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapannya, dengan merendahkan diri, dan mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Di tengah kebersamaan kami, keluarga lepas keluarga saat ini, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mengakui akan banyaknya kegagalan untuk melakukan titah dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Olehnya kami banyak melakukan kesalahan dan dosa ya Bapa, baik dengan perkataan kami, pikiran dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dengan mulut kami, dengan perkataan kami, sadar ataupun tidak, seringkali kami menyakiti hati sesama kami, dan dengan demikian kami menyakiti hati-Mu. Hati kami menyimpan amarah, dendam, iri hati terhadap sesama kami. Pikiran kami kotor ya Tuhan, dan bahkan perbuatan kami menjadi batu sandungan di hadapan Tuhan dan kurang memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami apabila kami telah melakukan kesalahan dan dosa itu di hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami agar kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Kami mau mengakui kesalahan dan dosa ini di dalam Putra-Mu Sang Juru Selamat, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kepada sekalian kita yang datang dengan rasa sesal dan malu mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah pengampunan yang terambil dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20, yang demikianlah dikatakan, dan oleh Dia, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami selaku hamba Tuhan memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oleh darahnya aku bersih.
kekasih Tuhan, mari kita sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Biarlah kita sama-sama diberikan arahan oleh Tuhan dan petunjuk melalui firman-Nya. Mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, dalam kebersamaan kami saat ini, sekalipun kami tidak bersama dengan jemaat secara komunal, namun Engkau ya Tuhan boleh mempersatukan kami saat ini melalui ibadah online. Kami akan membuka Alkitab kami akan membaca dan merenungkannya. Ya Tuhan, ketika kami akan membuka Alkitab kami menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Sekalipun kami memiliki banyak pengalaman kehidupan, sekalipun kami memiliki banyak pengetahuan, namun diperhadapkan oleh firman-Mu, oleh bacaan Alkitab, tanpa kuasa-Mu, kami tidak akan pernah mengerti, kami tidak akan pernah memahami, dan kami tidak akan mendapatkan apa-apa daripadanya. Olehnya ya Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau menolong kami dengan kuasa-Mu. Berikanlah kami oleh Roh Kudus-Mu hikmat agar kami boleh mengerti akan apa yang kami baca dan renungkan. Dan dengan pengertian yang Kau berikan ya Tuhan, tolonglah kami ketika kami melakukannya, agar kami boleh taat dalam melakukan firman-Mu oleh kekuatan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kekasih Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali sekalipun melalui media online. Saudara, keamanan merupakan sebuah kebutuhan pokok setiap manusia. Aman dari gangguan fisik menjadi lebih penting dan utama dari rasa lapar. Walaupun menurut hierarki teori Abraham Maslow, rasa aman menjadi kebutuhan pada tingkat yang kedua setelah kebutuhan fisik. Namun pada kenyataannya saudara, rasa aman juga hal yang penting yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Dalam kondisi seperti sekarang ini misalnya, ketika kita diperhadapkan oleh musuh yang tidak terlihat oleh mata, yang dapat menyerang siapa saja tanpa pandangmu, baik muda maupun tua, baik kaya maupun miskin, laki maupun perempuan, pintar maupun bodoh, raja ataupun
bangsawan ataupun rakyat jelata. Semua bisa terserang musuh yang saat ini sedang menyerang banyak orang di seantero dunia. Bayangkan, virus corona menyerang semua kalangan dan bangsa manapun. Tak pandang negara terbersih seperti Italia yang menjadi terbersih di Eropa. Kebersihan negara tersebut, saudara, tidak bisa mencegah serangan virus corona 19 ini hingga di Italia sampai menelan korban jiwa 135.000 orang. Bayangkan kebersihannya negara tersebut tidak bisa menjamin. Negara-negara maju yang memiliki teknologi canggih seperti Amerika dan Cina juga tidak mampu melawan keganasan virus COVID-19 ini. Bahkan, saudara, negara Amerika menjadi negara dengan korban jiwa terbesar, terbanyak di dunia. Demikian juga dengan negara Jepang yang bukan hanya teknologinya maju tetapi juga termasuk pola hidup yang teratur. Tidak luput dari pandemi COVID-19 ini. Keluarga kerajaan juga, seperti Pangeran Charles, juga terserang oleh virus corona. Bayangkan, luar biasa virus ini. Lalu apa artinya? Artinya, saudara, virus corona yang menjadi musuh kita bersama saat ini tidak bisa dianggap semata-mata sebagai musuh biasa yang dapat dilawan oleh kecanggihan, oleh kehebatan, atau oleh kecerdasan manusia. Lalu bagaimana kita saat ini dapat merasakan hidup aman di tengah ancaman virus yang luar biasa canggih itu? Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 10 yang menjadi bacaan kita bercerita tentang suatu relasi yang begitu dekat antara domba dan gembalanya. Gembala dan domba yang merupakan gambaran yang cukup sering, yang cukup umum dipakai untuk menggambarkan hubungan antara Allah dan umatnya. Mengapa Yesus juga memilih metafora ini, metafora profesi gembala ini menjadi sebuah perumpamaan untuk mengajarkan kepada para muridnya. Saudara, gembala sangat dikenal dalam kehidupan orang Yahudi saat itu. Hubungan antara domba dan gembala di Palestina sangat khas, sangat khusus begitu. Kenapa? Karena tiap domba diperhatikan dengan baik dan bahkan diberi nama oleh gembalanya. Seperti kita memiliki piaraan anjing misalnya. Kita memberi nama Jackie atau Becky atau apa kek, Blacky. Di sana domba diberi nama. Tiap domba dipanggil satu persatu dan dituntun keluar kandang. Para domba mengenali suara gembalanya dengan baik. Saat gembala membawa domba-domba itu merumput, dia tidak menghalau mereka, melainkan berjalan. Para gembala berjalan di depan, gembala itu berjalan terlebih dahulu untuk menyingkirkan segala bahaya apapun yang mungkin menghadang atau mengancam kawanan domba-domba itu. Dan dalam keseharian, gembala senantiasa hadir. Bukan hanya sekedar mengawal kawanan domba, tetapi juga memastikan bahwa domba-domba memperoleh apa yang dibutuhkannya. Dan hal tersebut dilakukan oleh gembala dengan sebaik-baiknya. Bahkan gembala berusaha memberi yang terbaik bagi domba-dombanya. Baik makanan, baik minuman maupun jalur jalan yang terbaik. Gembala melakukannya dengan penuh setia.
Saudara, domba di Palestina tidak dipelihara untuk segera disembelih seperti di tempat lain atau seperti di Indonesia. Domba di Palestina dipelihara bertahun-tahun lamanya untuk secara rutin dipotong, diambil bulu wolnya. Oleh karena itu, saudara, domba di Palestina hidup bersama dengan gembalanya bertahun-tahun lamanya. Peranan gembala bagi domba-domba seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan kehadirannya. Melalui perumpamaan ini, saudara, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala bagi orang-orang percaya. Tuhan Yesus akan selalu menjaga, memelihara, melindungi orang-orang percaya. Ia tidak hanya berjalan di depan untuk menunjukkan teladan, untuk menunjukkan jalan yang benar, tapi ia gembala yang selalu bersama domba-dombanya saat musim hujan maupun saat musim kering, saat rumput hijau maupun saat rumput kering. Yesus adalah gembala yang selalu hadir merawat domba-dombanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini juga menyebutkan tokoh yang lain. Selain gembala, ada pencuri dan perampok. Di mana pencuri dan perampok itu datang ke kandang domba hanya untuk membunuh dan membinasakan. Artinya, kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus tidak berjalan sendiri. Ada pihak lain yang harus dihadapi. Ada pihak lain yang mengancam kehidupan para domba. Oleh karena itu, saudara, pada ayat 7 sampai dengan 10, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah pintu. Ego eimi etura." Mengapa Yesus menyebutkan dirinya adalah pintu? Perumpamaan ini berkaitan dengan kandang domba di Palestina. Kandang domba di Palestina seringkali berupa tanah yang dipagar atau tembok rendah yang terbuka untuk melindungi kawanan domba-domba dari binatang buas. Pada tembok tersebut hanya ada satu pintu. Dan gembala selalu duduk di situ, bahkan tidur di situ ketika malam. Jadi, gembala bukan hanya sebagai gembala, tetapi gembala juga menjadi pintu bagi domba-dombanya. Jika malam tiba, si gembala berbaring sehingga tidak ada yang dapat masuk tanpa melewati tubuhnya. Apa artinya, saudara? Pintu adalah jalan yang harus ditempuh oleh domba. Kalau ia ingin keluar kandang dan ia ingin ke padang rumput, ke daerah yang terbuka untuk mendapatkan air, untuk mendapatkan rumput, untuk kelangsungan hidupnya, dia harus melalui sang gembala. Pintu menjadi pembatas antara wilayah yang terbatas, yaitu kandang, dan wilayah yang terbuka, yaitu padang rumput. Jika waktunya tiba, para domba akan kembali ke kandang, ke wilayah yang terbatas. Di kandang, domba diperiksa. Di kandang, domba dirawat. Dan bagi mereka, domba-domba yang sakit atau terluka, dia akan mendapatkan perhatian secara khusus. Dan di kandang itulah para domba mendapatkan pemulihan dari sang gembala.
karena dirawat secara khusus. Sehingga ketika fajar, ketika mentari datang pagi-pagi, mereka bisa kembali keluar untuk mencari makan dan minum demi kelangsungan hidupnya. Saudara, pintu juga merupakan simbol rasa aman. Ketika domba masuk ke dalam kandang, maka pintu akan ditutup. Dan domba yang ada di dalam kandang itu akan selamat dari serangan musuh. Oleh karena itu, saudara, kenyamanan para domba tidak tergantung pada bentuk kandangnya, tetapi tergantung pada siapa penjaganya, tergantung pada siapa si gembalanya yang selalu berjaga-jaga di pintu. Akulah pintu, menyatakan bahwa Yesuslah jawaban bagi mereka yang menanti-nantikan keselamatan dan menjadi sumber rasa aman bagi umatnya. Yesus adalah pintu, maka ia menghalau pencuri dan perampok yang bermaksud membunuh dan membinasakan. Yesus adalah pintu, artinya siapapun pihak luar yang ingin menyentuh atau mengganggu, maka yang pertama-tama mereka jumpai, yang pertama-tama mereka hadapi adalah Yesus, sang pintu itu. Di titik inilah kita bisa melihat jika ada pihak yang memiliki rancangan atau rencana yang jahat, maka mereka akan berhadapan dengan Tuhan lebih dahulu sebelum kepada umatnya. Yesus adalah sumber rasa aman dan keselamatan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana manusia menghadapi kehidupan dan kematian yang ada di hadapannya? Bagaimana menjalani anugerah kehidupan dari Sang Gembala dan menjauhi kematian yang dilakukan oleh si pencuri dan perampok? Pada ayat 4 dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan ke depan mereka dan domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi kata kunci di ayat itu adalah mengenal suaranya. Domba-domba mengenal suara gembala. Mendengar suara Tuhan merupakan cara untuk mengetahui, untuk mengenali kehadiran Tuhan. Dalam kesetiaan mendengar suaranya, kita menyadari bahwa kita tidak sendirian. Tuhan selalu beserta dengan kita. Ia menjadi sebuah pengharapan, ia menjadi sebuah jaminan akan perlindungan sehingga kita aman dan nyaman. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini sebenarnya untuk mengajar dan membekali para murid agar mereka dapat mengerti dan membedakan gembala dan gembala yang baik. Mengapa? Karena jika membaca Injil Yohanes pada pasal sebelumnya, yaitu pada pasal 9, maka di situ dikisahkan tentang tanggapan atau respon dari orang-orang Farisi setelah mereka mengetahui ada orang yang buta sejak lahir disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan saat itu adalah hari Sabat. Mereka memanggil si buta itu, lalu menginterogasinya, dan bahkan mereka menggunakan intimidasi sampai akhirnya mereka mengusir dan mengucilkan orang buta itu tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Orang-orang Farisi adalah guru-guru agama, imam-imam, pemimpin. Seharusnya mereka tidak bersikap demikian. Jelas sikap mereka tersebut menampakkan bahwa mereka bukanlah gembala yang baik, karena mereka bersikap kasar dan tidak baik terhadap domba-dombanya. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada mereka atau buat mereka sebagai pencuri dan perampok yang masuk tanpa melalui pintu.
Lalu apa pesan? Apa relevansi kisah tersebut dengan kita saat ini? Di tengah situasi dan kondisi ancaman COVID-19 yang kita hadapi ini. Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang gembala yang baik memberikan pelajaran yang pertama. Hati-hati terhadap ajakan atau ajaran yang mengatasnamakan kuasa Tuhan tanpa menghiraukan ilmu pengetahuan. Karena sekarang ini saudara ada banyak juga pengajar-pengajar yang salah, yang kurang tepat, yang bisa mengakibatkan kita bersikap atau bertindak bodoh sehingga membuat kita celaka, akhirnya rugi sendiri. Misalnya apa? Ajakan untuk kembali beribadah bersama di gereja padahal masih masa PSBB. Yang kedua, dalam situasi yang penuh ketidakpastian saat ini, baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, kita mendengar firman bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah pintu. Firman itu menjadi jaminan bahwa hanya Yesuslah yang dapat menjadi andalan dan harapan agar kita dapat melewati masalah yang sedang kita hadapi. Yesus memberikan rasa aman karena dia adalah pintu, karena dia adalah gembala. Yang ketiga, sebagai kawanan domba saat ini kita diarahkan untuk masuk ke dalam kandang, ruang yang terbatas. Apa artinya? Apa maksudnya? Untuk kita semakin belajar mengenal suara Tuhan. Bisa saja ini terjadi saudara karena selama waktu yang lalu Tuhan sudah memberikan banyak kesempatan untuk kita berada di luar. Di tempat yang tak terbatas. Tapi pada saat itu banyak kesempatan kita gunakan hanya untuk hal-hal yang duniawi. Sehingga kita lupa untuk masuk ke tempat yang terbatas. Kita malas untuk beribadah. Dan saatnya sekarang Tuhan berikan banyak waktu untuk kita beribadah bersama dengan keluarga masing-masing. Yesus adalah pintu, jaminan keamanan kita ketika kita taat dan dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Terakhir yang keempat. Apa yang harus kita lakukan? Saya mau menjawab pertanyaan ini dengan sebuah percakapan antara seorang bapak dan anak. Saat itu bapak ditanya oleh anaknya, mengapa bapak rajin berdoa? Padahal keadaan ekonomi kita tetap biasa saja. Apa yang bapak dapatkan dengan sering berdoa secara teratur? Apa jawab bapaknya? Nah, tidak ada yang bapak dapatkan. Malah bapak banyak kehilangan. Tetapi bapak akan beritahu apa saja yang hilang. Yang hilang dari hidup bapak adalah rasa kekhawatiran, rasa kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, ketamakan, kebencian, dan kesombongan. Setiap kali setelah berdoa, Bapak selalu kembali menjadi tenang. Kadangkala saudara, jawaban doa tidak selalu tentang apa yang kita dapat, tetapi justru tentang apa yang hilang dari kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan mengukur kebaikan Tuhan dari apa yang kita dapat. Karena terkadang Tuhan bekerja lewat apa yang hilang dari kehidupan kita. Yakinlah, Tuhan adalah sang sumber rasa aman. Karena dia adalah gembala dan pintu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersama dengan segala umat di segala abad dan tempat, kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adapun dasar persembahan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Marilah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dalam doa, sekaligus kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau telah memberikan kami terang Roh Kudus-Mu yang memampukan kami mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki melalui berita firman-Mu. Berita firman-Mu juga meneguhkan iman kami, menguatkan kami di masa PSBB ini. Memang Tuhan, secara manusia kami bosan berada di rumah. Gerakan kami terbatas, tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami betapa Tuhan ingin berbicara, dan kami diajar untuk lebih mendengar, lebih belajar untuk lebih mendengar firman, mendengar suara Tuhan, mendengar kehendak Tuhan, dan lebih tahu apa yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, ajar kami kesabaran, ajar kami keteguhan, ajar kami kemampuan untuk taat kepada firman Tuhan. Mampukan kami melakukannya ya Bapa, karena kami penuh dengan keterbatasan. Bapa Sorgawi, saat ini
kami mau berdoa secara khusus untuk umat-Mu. Biarlah Engkau memberikan kekuatan dan bahkan perlindungan. Kami bersyukur bahwa umat-Mu sampai saat ini terlindung dari bahaya COVID. Boleh dalam kondisi yang sehat, boleh merasakan nikmat Tuhan, boleh merasakan kasih sayang Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan yang tidak berkesudahan. Berkat-berkat Tuhan yang terus boleh mengalir dalam hidup, sehingga jemaat Tuhan boleh hidup dalam kecukupan berkat. Terima kasih Bapa atas kasih sayang Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kemesraan yang Tuhan boleh hadirkan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Mampukanlah gereja-Mu ya Tuhan, di tengah segala keterbatasan pelayanan yang dilakukan secara fisik. Namun Tuhan, Engkau memberikan kemampuan dan hikmat sehingga kami Tuhan tidak ditinggalkan. Kami Tuhan tetap dapat beribadah sekalipun tidak bertemu secara fisik, namun kami boleh bertemu dalam roh, dalam kebersamaan melalui ibadah online ini. Terima kasih untuk setiap kesabaran. Terima kasih untuk setiap kesetiaan yang Tuhan berikan bagi para pelayan Tuhan, para majelis yang dengan susah payah menghadirkan ibadah ini di rumah kami masing-masing. Berkati mereka ya Tuhan dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawabnya. Berkati dalam setiap pelayanan yang dilakukannya. Ya Tuhan, jaga kesehatan para majelis. Juga Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang menjadi penyampai firman dalam setiap minggu ibadah online. Hikmat-Mu kiranya menyertai, dan pakailah hamba-Mu dengan penuh heran, sehingga umat Tuhan tetap terpelihara dalam iman, bertumbuh dalam kebersamaan, bersama-sama untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih untuk kesabaran yang Engkau berikan terhadap pemerintah kami. Terima kasih untuk hikmat yang Engkau berikan kepada pemerintah kami. Bahkan Tuhan, terima kasih untuk kecukupan dari dana yang diperlukan menghadapi COVID-19 ini. Ya Bapa, kasihanilah, mampukanlah pemerintah kami mengentaskan ini semua dengan sebaik-baiknya. Dan kami selaku warga-Mu, berikanlah ketaatan dari setiap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga semua ini boleh terlewati. Ada kerjasama antara pemerintah dan kami selaku warga negara. Hikmat-Mu kiranya menyertai semua kami, bangsa-Mu ini, di seluruh antero negara Kesatuan Republik Indonesia. Biarlah COVID ini boleh berlalu pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau ya Tuhan bukan hanya menyertai kami dan memberkati dengan kelimpahan rahmat rezeki, tapi juga Tuhan memberikan dan menjaga kami dengan kesehatan. Olehnya ya Bapa, kami mau memberikan syukur kami kepadamu. Kami telah memberikannya, mengungkapkannya melalui persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau pakai persembahan kami ini menjadi alat di tangan-Mu. Melalui kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh PWKPR di sini,
Berkati para majelis dalam mengelolanya, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan dan syukur, juga pujian menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa sembahyang kami, kiranya Engkau sempurnakan. Karena hanya kami panjatkan demi Kristus penebus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Jemaat terkasih di dalam Tuhan, ibadah telah usai. Mari kita lanjutkan ibadah kita di tengah kebersamaan kita dengan keluarga. Betul bahwa saat ini kita terbatas oleh tempat. Tetapi saya percaya bahwa pelayanan, pekerjaan, tugas, dan kegiatan kita tak terbatas. Karena Tuhan masih mempercayakan banyak hal kepada kita untuk dapat kita lakukan sekalipun di tempat yang terbatas. Tetapi pikiran, tenaga kita tidak terbatas. Lakukanlah dan percayalah, Tuhan tetap memberikan rasa aman. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap teguh, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.